Om Swastiastu. Om Namastu Namo Siddham. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semeton titiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam konten ini, saya akan kembali berbagi tentang tuntunan hidup, mencari jati urip dengan mempelajari tubuh ini sebagai tempat suci yang bisa mengantarkan dan menyatukan antara jiwatman dengan Brahman, di mana dalam kesempatan ini saya akan memberikan tuntunan, yaitu ajaran keadiatmikan tentang rahasia hidup ini. Di dalam tubuhmu tersimpan rahasia semesta yang harus kamu cari dan kamu pelajari. Di sanalah akan kamu temukan kitab suci. Di sana akan kamu temukan juga kebenaran sejati. Untuk itu, bacalah kitab sucimu dan jangan sekali-sekali kamu sibuk membaca kitab orang lain yang menyebabkan jiwamu menjadi sengsara dan menderita. Dengan membaca kitab suci dirimu sendiri, kamu akan bisa menjadi sadar dan belajar dari isi cerita kitabmu tentang hidupmu. Dari sanalah kamu akan bisa belajar dan berbuat lebih baik lagi untuk mendapatkan tujuan hidup dari arti kehidupan. Untuk itu, kenalilah dirimu sendiri dan cobalah mencari dan meniti ke dalam. Carilah jati urip berada pada tubuhmu adalah kitab suci yang harus kamu cari dan yang harus kamu pelajari. Di mana setelah kamu menemui rahasia tubuhmu, bukalah dan bacalah. Di sana tersimpan ajaran rahasia kehidupan, dan di sanalah dasar dari pembelajaran batin tentang pati klawaning urip. Nah, sekarang saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan pribadi saya dalam belajar spiritual. Tentang isi batin yang telah saya pelajari dan telah saya jalani adalah berpengalaman pada dan berpedoman pada isi geguritan Sucito itu yang berjudul Jenek Ring Meru Sariro. Di sanalah isi ajaran kebatin tentang ajaran spiritual yang tinggi untuk mencapai tujuan hidup. Itu yang harus kamu cari dan kamu pelajari dalam hidupmu. Nah, sekarang Titi yang akan mencoba menjelaskan isi dari geguritan Sucito itu. Jenek Ring Meru Sariro
kasti tiang maha suci mapu sepopat moradaya magentoswa raning sepi mogandoyo tisning budi male pano sila ayu maui jome ingat prakasa kuku sinsa ndripu ndagedi dupanipun modipoi idepe galang. Nah, itulah idodane. Isi geguritan Sucito itu adalah isi kebatinan, isi kediatmikan yang luar biasa isinya idodane. Nah, saya sekarang akan menjelaskan isi daripada geguritan Sucito itu. Bagaimana isinya? Mang Didodane mengerti bahwa itulah dasar daripada kebatinan yang sangat tinggi Dodane. Jenek ring meru sarira. Nah, inilah Dodane. Jenek ring meru sarira niki adalah tubuh ini adalah tempat suci Dodane yang disimbolkan sebagai meru. Isi sarira ini adalah penunggalan Buana Agung, Buana Alit, di mana Buana Agung terletak dalam pura terdapat pelinggih meru, yaitu ada meru di pura itu ring Buana Agung ada meru tumpang telu, meru tumpang limo, meru tumpang pitu, meru tumpang sio, meru tumpang solas. Asa punika Dodane. Itu yang ada di Buana Agung. Dilihat dari teks lontar yang ada yaitu Ane Buana Dodane. Meru pinako parti wimbo Buana kabeh semesta Dodane, di mana melinggih di masing-masing tingkatan meru itu adalah sastra kecapen penyatuan dasa aksara itu Dodane. Penunggalan Panca Brahma, Panca Tirta, itulah minekadi pengeringkes
daso bayu, daso aksara, lengkara suci dalam aksara Bali ne melunggih kesucian jagat niki. Nah, mungkin Titiang akan sedikit menjelaskan isinya batin ini dalam tubuh. Yening ring Wano Agung, ring pura wenten Meru tumpang 3. Yen ring Wano Alit jenek ring Meru sarira wenten niki melinggih tumpang 3 sane melinggih Bayu Sabda Idep. Nah, melinggih mangkin ring Wano Agung ring pura wenten Meru tumpang 5, ring Wano Alit patah wenten Meru tumpang 5, jenek ring Meru sarira melinggih ring Angosarira sang catur sanak mosarapan aran kalau dengan Angosarirante mesurupan dados Panca Maha Buta. Iko sane melinggih ring Meru tumpang 5. Mangkit ring Wano Agung ring pura wenten malih Meru tumpang 7. Ring Wano Alit ring Angosaran jenek ring Meru sarira wenten melinggih Meru ring Angosarirani dedane tumpang 7 nika sane melinggih adalah Sabda Cakra. Iko sudah prosesnya ring Angosarirani dedane Sabda Cakra niki burbuasuah ring atas Sabda Longko, di bawah Sabda Petala ring Angosarira ni dedane lah Sabda Cakra. Linggih jenek ring Meru sarirani dedane. Nah, ring Wano Agung ring pura malih wenten tumpang sia. Ring Wano Alit patah wenten Meru jenek ring Meru sarira. Tumpang sia niki sane melinggih Dewata Nawa Sango. Nika sane melinggih ring Angosarirani dedane ring tumpang sia niki Meru niki. Nah, malih ring Wano Agung wenten minakadi ring pura Meru tumpang 11. Ring Wano Alit patah wenten Meru tumpang 11 jenek ring Meru sarira. Meru nika ring tumpang 11 meme sareng I Guru, meme Bapa penunggalan jagat. Wano Agung Wano Alit nika Bapa Angkasa Ibu Pertiwi. Nah, niki isi batin di dedane, isi batin yang utama dalam hidup inilah yang menumbuhkan Meru tumpang 11 niki. Tirta ring Angosarira ne melinggih ring tungtungan hati ne meparap tirta penyiraman sesungkeman bibit penumadian Tatwa Mayo di dedane. Inilah pusat pembelajaran batin di dedane. Itulah yang mengantar tirta penyiraman. Yang tirta penyiraman ini artinya disiram melalui kesucian itu dalam tubuh ini yang mendatangkan dari Angosariran pertemuan Meru Meme dan Guru niki. Tirta penyiraman disiram batin kita itu dengan kesucian yang diciptakan Meme Bapa. Sesungkeman nanti sesungkeman niki jalan pepelajaran idedane semeton idedane yang ada di Wano Alit. Tatwa adalah pembelajaran isi batin. Mayo adalah tidak kelihatan. Inilah pusat batin. Caranya adalah yang benar ring tuntungan hati itu. Penyiraman, sesungkeman, bibit, penumadian. Numadi niki dah. Penumadian di sinilah hidup kita. Mempelajari isi kehidupan kita ini yang ada tersimpan dalam tubuh ini. Penumadian Tatwa adalah ajaran di dedane. Pengetahuan mayo yang tidak kelihatan di sinilah isi batin kuncinya di dedane.
Nah, cara mempelajari nanti dari tungtungan hati penyiraman susungkem membibit penumadian tatwa mayo yang ada mengenah ring tungtungan hati, turun ke cakra solar plexus ring pusat, turun ke cakra swastikana, cakra sep, turun malih ke cakra dasar mula dara niki pengurip sumsumena, naik tarik ke belakang, tulang belakang naik ke atas. Di sanalah nanti titiang tuntun bagaimana cara mempelajari masing-masing pada meru ini mencapai penunggalan meme bapo ang ongkaro niki. Itu dedane nanti titiang jelaskan bagaimana cara menyalurkan pusat dari tirta yang ada di tubuh manik ring tungtungan hati ini ke tirta penyiraman sesungkeman bibit penumadian tatu mayo itu dedane. Nah, kita lanjutkan malih. Kasti tiang maha suci. Nah, disinilah yang sudah hidedane pelajari meru ringango sarilang hidedane yang memberikan hidup di sana dalam kehidupan kering meru sehiro jenak kastiti yang merago suci adalah ide Sang Hyang Widiwasa, percikan kecil Sang Hyang Atmo pramuatmo ringango sarilang hidedane. Itulah roh suci ide Sang Hyang Widi Sang Hyang Atmo yang memberikan hidup, yang memasupati pengurip hidup hidedane dalam tubuh yang begenah ring jenak meru sarilang hidedane. Itu kastiti yang maha suci. Mapus popat mora dayo. Nah, ini mapus popat mora dayo hidedane adalah bunga hati hidedane. Dengan ketulusan hati, dengan ketulusan jiwa, berdasarkan mana suci sebagai bunga tertai hidedane di dalam tubuh hidedane niki. Itulah merupakan sarana bunga sebagai persembahan rasa bakti kepada ide Sang Hyang Widi Tuhan yang Maha Kuasa hidedane. Ring buano alit yen hidedane jagi ngaturan sembah pasti ngangen sarana bunga yang ringango sarirani dedane sembahyang memuja Tuhan. Itulah dengan bunga hati yang tulus dan suci dedane. Inilah yang disebut dengan mapuspa padma wradaya, manah suci ning nirmala pikayun idedane sane tulus suci. Itulah sebagai bunga yang disebut padma wradaya itu idedane. Megente suarane ngesepi. Nah, di saat idedane meyogo, bermeditasi, mengeningkan kayun idedane, menyepikan diri idedane. Di saat idedane megente suarane sepi, di saat idedane sepi kayun idedane, tubuh idedane sabto cakra niki akan berbunyi idedane. Inilah akan berbunyi suara suci, suara yang widi di dalam tubuh idedane ini sebagai dasar tuntungan mengeningan kayun ring ide Sang Hyang Widi. Ring sekalo ide pandito sane ngagem karya nganteben upakara Banten. Ide ngangen gento ring sekalo, tapi ring batin idedane ngagem gento pinarahing sepi. Di saat idedane moyogo, di saat idedane meneng, batin idedane rengo sarira, suara gento nikilah yang berbunyi yang disebut dengan gento pinarah pitu. Itulah suara wahyu idedane, suara hati nurani yang paling dalam. Itulah yang idedane pelajari, yang idedane cari dalam hidup, yang disebut dengan megento suara ning sepi.
Ridadane. Namalih ditang lanjutkan lagi. Mogandaya Disni ngabudi. Nah, megando Disni budi adalah keteduhan batin idedane. Itulah megando ini menjadi wewangian dalam tubuh idedane. Dengan keteduhan batin menjadikan wewangian di dalam tubuh ini yang bisa memancarkan cahaya kesucian, cahaya kebenaran yang akan menumbuhkan suatu kesadaran di dadane. Untuk itu, di dalam menjalani hidup ini, belajarlah di dadane berdasarkan dengan budi suci manah rahayu di dadane. Budi dike batin di dadane, bagaimana sucikanlah hati idedane ini, batin idedane ini. Manah rahayu adalah pikiran idedane. Bagaimana pikiran rahayu, pikayun idedane sani rahayu, inilah yang disebut dengan megano tisning budi idedane. Amale pano sila ayu. Nah niki idedane. Malipano sila ayu adalah dasar idedane. Ayu adalah kebenaran. Bagaimana idedane dalam menjalankan hidup ini mempunyai dasar ajaran kebenaran idedane. Inilah yang namanya sila ayu. Bagaimana idedane dalam hidup ini berperilaku yang baik. Sila ada dasar, ayu adalah perilaku. Dalam hidup idedane harus berlaku baik. Berkatalah yang baik. Berpikirlah yang baik. Berbuatlah yang baik. Itu adalah kesucian hidup idedane. Berkata, berbuat, berbaik hati semua dalam hidup ini. Dalam menjalani kehidupan ini, idedane harus berdasarkan, yaitu proses kehidupan sila ayu niki, sikap dan tindakan berdasarkan rikayo parisudo yang dapat mengalirkan kebaikan sebagai bukti kesucian hati dan kebenaran. Itulah yang disebut dengan malepano sila ayu idedane. Mawi jome ingat pra akase. Yang disebut dengan mebijo ingat yang perkasa adalah di saat mana di dalam perjalanan hidup di skala ini dan selesai sembahyang, selesai mengaturkan sembah, di saat idedane yang lumsut itu akan diberikan suatu bijo idedane. Aneh melihat di selagi lelato mina kading ingetin kayun idedane. Nah niki di dalam batin, di dalam jenek ring meru sarira niki mau ijo mingetin prakasa di saat mana pikiranmu yang suci itu disimbolkan dengan bijo idedane. Pikir yang suci di dalam hati inilah disimbolkan sebagai bijo, sebagai dasar tumbuhnya kesadaran. Di saat itulah menunjukkan bahwa prakarsa atau pikiran manusia yang selalu ingat dan bakti kepada Tuhan adalah bijo yang utama idedane. Rasa bakti yang mengenari pikiran idedane yang selalu ingat pada baktinya ring Ida Sang Hyang Widi. Itulah bijo yang maha utama yang disebut dengan maha bijo ngingetin raka.
kuasa. Niko idodane. Jadi yang lanjutkan malih. Aku kusin sadripu dagdi. Nah ini kukusin sadripu dagdi adalah pengenalian anak musuh idodane di dalam diri idodane yang disebut dengan sadripu itu, yaitu kamu, lobo, krodo, moho, mado, dan matsario idodane. Kamu adalah nafsu idodane yang berlebihan. Lobo adalah tamak, kerakusan. Krodo adalah kemarahan yang tidak terkendali, jiwa-jiwa yang tegang. Moho adalah kebingungan pikiran idodane, tidak tahu arah, tidak tahu kebenaran, mana yang benar dan tidak benar dalam hidup. Mado adalah mabuk idodane, banyak mabuknya ini. Mabuk kekayaan, mabuk karena cantik, mabuk karena ganteng, mabuk semua karena jabatan, mabuk semua karena semua kekayaan hidup. Itu yang akan menumbuhkan kesombongan idodane. Matsario, sifat iri hati idodane dengki. Nah inilah 6 musuh ini, sifat-sifat buruk dalam diri ini perlu idodane hilangkan, dimusnahkan, yang disebut dengan kukusin sadripu dagdi ini idodane. Apabila kamu sudah mampu membakar sifat buruk dalam diri yang disebut dengan sadripu itu, akan menimbulkan asap suci sebagai pengantar jiwa yang seperti disebut dengan dupa itu idodane, yang menumbuhkan api suci, sinar di dalam batin. Dupan ipun. Nah inilah dupan ipun adalah dari bisa mengendalikan pikiran kita, bisa membakar 6 musuh kegelapan dalam diri. Itulah di dalam batin jenek ring meru sariro sebagai dupa idodane yang akan memberikan penerangan jiwa idodane. Modipo hidupe galang. Nah ini setelah kita bisa idodane mengendalikan, membakar kegelapan jiwa menjadi terang, menjadi dupa dalam kehidupan itu sebagai sinar jiwa yang menyebabkan idodane idodane galang idodane. Dari kegelapan inilah 6 musuh dalam tubuh ini memancarkan cahaya seperti dupa, mengantarkan pikiran kita ring ide sang yang widi yang menyebabkan galang kayun idodane. Inilah medipo hidupin galang itu. Setelah kamu bisa mengalahkan sadripu sebagai sumber kegelapan di dalam tubuh idodane, akan menemukan pancaran sinar galang dalam jiwamu. Di saat itulah kesadaranmu itu tumbuh dan pikiranmu menjadi suci dan terang idodane. Dengan mengalahkan, dengan mengendalikan sadripu itulah yang menyebabkan pikiran menjadi suci dan terang. Setelah tubuhnya kesucian itu di dalam jiwamu, di saat itu akan kamu bisa menemui guru sejatimu yang ada dalam tubuhmu idodane.
Di sana kamu akan diajar suatu kebenaran dan diajar tentang kesujaktian hidup idadane. Bila mana kamu telah mengetahui isi batinmu, ring sucito ini jenak ring meru sariro ini di Wano Alit. Di saat itulah, di situ akan kamu menemui guru sejatimu yang ada dalam tubuhmu. Di saat itulah kamu akan diajar di Wano Agung ini. Tentang jalan hidup, tentang belajar berguru pada semesta idadane. Setelah idadane mempelajari isi batin jenek ring meru sariro, menemui kesujaktian, keuruhan, keprajnanan di dalam tubuh idadane, idadane akan menemukan guru sejati dalam tubuh idadane sendiri. Di saat itulah idadane akan diajar penunggalan Wano Agung, Wano Alit. Di sana idadane akan diajar bagaimana ajaran Wano Agung, ajaran semesta ini yang maha utama idadane. Di saat itulah kamu diajar oleh semesta nanti, diajar oleh guru sejatimu, mengajarkan isi alam semesta itu. Di sanalah akan diajar berguru ke alam semesta seperti air yang selalu dibutuhkan, walaupun sesudah itu sering dibuang. Disinilah kamu belajar dalam hidup untuk bisa mengikhlaskan idadane. Inilah belajar ikhlas, seperti air. Di saat digunakan, dibutuhkan, tapi sering sekali air itu dibuang idadane. Itulah belajar ikhlas. Nah, lain lagi, idadane belajar diajar berguru pada matahari yang selalu menyinari alam semesta ini untuk memberikan kehidupan. Tidak ada dan tiada, baik dan buruk, kaya dan miskin. Dia akan selalu memberikan sinarnya. Tapi dia tidak pernah idadane berharap. Tidak pernah meminta sesuatu apapun. Tidak meminta imbalan. Bagaimana sinar matahari memberikan pancaran, memberikan tuntunan, menyinari seluruh jagat ini. Disinilah idadane disuruh belajar dengan matahari, diajar dengan ketulusan idadane. Rasa tulus seperti matahari, tidak akan berharap imbalan, tidak akan selalu meminta suatu harapan apapun. Itulah idadane diajar konsep ketulusan idadane. Dan lagi diajar juga idadane berguru pada akar. Dia tidak kelihatan idadane, tapi memberikan banyak manfaat. Itulah kamu akan belajar, diajar kamu konsep sedekah idadane. Seperti akar idadane, tidak kelihatan, tapi memberikan banyak manfaat. Itulah kita memberikan suatu sedekah. Bagaimana sifat itu perlu ditanamkan, memberikan tanpa kita kelihatan idadane. Nah, belajar lagi berguru pada angin idadane, memberikan kehidupan, memberikan kesejukan siang dan malam yang tidak pernah berhenti idadane, memberikan pancaran, memberikan suatu proses perlindungan kehidupan. Dia tidak akan berhenti
mengembuskan suatu proses membuat orang bahagia, membuatkan dia itu kehidupan. Disinilah Idadane diajar tentang kesabaran dan arti hidup Idadane. Inilah Idadane diajar dengan sifat-sifat alam semesta itu Idadane. Di dalam menjalani kehidupan penunggalan jagat Buana Agung Buana Alit mejenek ring meru saira melingih ringang ngosean Idadane. Penunggalan jagat diajar kita dalam hidup ring Buana Agung. Di mana di semesta ini kamu diajar menghadapi perbedaan dualisme Idadane, baik buruk, ada dan tidak ada. Semua dualisme itu, laki perempuan, semua ada dualisme itu kita diajar. Di semesta inilah kamu akan diajar suatu kebenaran Idadane. Di semesta ini juga diajar Idadane kejujuran. Jalanilah hidup ini berdasarkan budi suci manah rahayu itu. Seindah apapun hari ini dan seburuk apapun itu, tugas kita adalah terus melangkah, memperbaiki diri, berdamai dengan hati, merelakan yang sudah terjadi, dan selalu menerima apapun yang sudah terjadi. Dan sekalipun kita menerima apapun yang sudah kita dapati. Inilah ajaran semesta sebagai guru sejatimu itu. Nah, inilah Idadane pembelajaran semesta yang harus Idadane pelajari. Nah, sepunika dumun semeton titiang sarang sami, titiang puputkan sampai deriki dumun, titiang lanjutkan pada sesi berikutnya. Kirang langkung midakade atur titiang penjelasan titiang niki, titiang lungsur gengreno sinampuro druwenan titiang sarang mangkin titiang sinet antuk pramosanti. Om Santi, Santi, Santi. Om